Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Masih ingat nggak sih materi kemarin kita membahas soal apa? Tentang real. Nah, iya, pintar sekali nih ya. Jadi hari ini Ibu akan ngajarin kalian tentang memahami koherensi dan koherensi dalam teks deskripsi. Apa sih itu koherensi dan koherensi? Oke, jadi koherensi dan koherensi itu adalah dua konsep penting dalam penulisan yang berkaitan dengan kesatuan dan keterkaitan antara bagian-bagian dalam sebuah teks. Jadi di dalam sebuah teks itu ada yang namanya kohesi dan koherensi anak-anak. Kemudian kalau kohesi itu mengacu pada hubungan formal antara elemen-elemen teks seperti kata, frasa, dan juga kalimat. Dan ini mencakup penggunaan kata ganti, konjungsi, kata penghubung, dan repetisi untuk menciptakan ikatan antar kalimat. Kemudian yang kedua itu ada koherensi anak-anak. Jadi koherensi itu berkaitan dengan makna dan logika keseluruhan teks. Dan ini berarti ide-ide dalam teks tersusun secara logis dan saling mendukung sehingga teks itu mudah untuk dipahami. Jadi kalau kohesi itu biasanya terkait bagaimana penyusunan suatu kalimat, sedangkan koherensi itu adalah kaitan makna antara satu teks dengan teks yang lainnya. Kemudian untuk contoh dari kohesi itu penggunaan kata ganti itu contohnya kata ganti orang ya, seperti Andi suka membaca buku, dia sering pergi ke perpustakaan. Nah, contoh kata dia dari untuk menjelaskan bahwa sosok dia itu adalah Andi. Jadi kohesi di sini adalah kata ganti dari kata dia. Jadi dia ini menunjukkan Andi. Jadi nanti ya anak-anak. Kemudian untuk contoh dari koherensi. Jadi dalam sebuah paragraf yang membahas tentang pentingnya pendidikan, lalu kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai manfaat pendidikan bagi individu dan masyarakat. Jadi antara teks yang satu dengan teks yang lainnya itu saling berhubungan maknanya. Begitu ya anak-anak. Jadi kohesi itu adalah tentang susunan pada kalimat, sedangkan koherensi itu adalah apakah antara kalimat yang satu dengan yang lainnya itu koheren alias atau saling berkaitan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bukan contoh, tapi seperti ciri-ciri dari kohesi dan juga koherensi. Jika kohesi itu biasanya mengandung suatu gagasan utama, kemudian semua informasi mendukung gagasan utama, dan kalimat-kalimat berhubungan erat dengan gagasan utama. Nah, kalimat-kalimat merujuk pada kalimat yang pertama. Kemudian ada pengulangan kata dari kata sebelumnya, seperti tadi contohnya Andi, kemudian kata gantinya adalah dia. Jadi ada pengulangan. Lalu ada konjungsi antara kalimat, contohnya karena itu dan sebagainya. Ada kata ganti orang seperti dia, mereka nya, seperti yang tadi contoh sudah dicontohkan. Lalu ada kata ganti tunjuk yaitu ini, itu, yakni. Lalu untuk koherensi yaitu ada paduan makna seperti tadi contohnya ya. Seperti contoh yang sebelumnya, yaitu tentang sebuah paragraf yang membahas tentang pentingnya pendidikan, lalu dilanjutkan dengan penjelasan seperti apa sih manfaat pendidikan itu. Lalu ada pengulangan makna informasi pada kalimat berikutnya. Jadi kalimat kedua dan kalimat selanjutnya selalu berkaitan. Jadi kalimat pertama yang biasanya adalah kalimat utama, lalu dilanjutkan dengan penjelasan yang menjelaskan dari kalimat utama tersebut. Oke, lalu ini adalah contoh dari kohesi. Nih, contohnya dendeng yang ada di piringku sepertinya kurang menarik. Padahal dendeng balado buatan ibu selalu sehat. Biasanya makanan itu selalu bertambah kalau ibu membuat lauk ini. Nah, di sini ada bentuk kohesi seperti pengulangan ya, dendeng. Lalu ibu itu termasuk kata ganti ya. Lalu ada bukan, ibu di sini itu adalah pengulangan kata. Kemudian ini itu merujuk pada kata ganti tujuh, lalu pada hal itu adalah konjungsi. Lalu untuk yang koherensi, di sini contohnya garis keturunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi inti dari sistem kekerabatan matrilineal
sih kohesi dan koherensi itu penting? Jadi mengapa kohesi dan koherensi penting? Jadi dalam membuat teks itu untuk lebih mudah dipahami. Jadi karena adanya kohesi dan koherensi, teks itu akan lebih mudah untuk dipahami anak-anak. Ketika kohesi dan koherensi terjaga, pembaca itu dapat dengan mudah mengikuti alur pikiran penulis seperti contohnya koherensi tadi. Ketika paragraf atau kalimat utama dan kalimat selanjutnya itu saling terhubung, tentu kita akan lebih mengerti seperti apa sih alur yang akan terjadi. Tidak seperti contoh yang kedua yang tadi Ibu beri, bahwa yang pertama dia menceritakan tentang bagaimana sensus penduduk, lalu yang kedua dia menceritakan tentang teman SD-nya. Jadi itu sangat bertolak belakang ya anak-anak. Lalu meningkatkan kualitas tulisan. Teks yang kohesi dan koheren akan terdengar lebih profesional dan meyakinkan. Karena dengan menjaga kohesi dan koherensi itu akan lebih membuat suatu teks itu terdengar lebih profesional. Jadi lebih tersusun dan lebih rapi. Kemudian meminimalkan kesalahan interpretasi. Jadi pembaca tidak akan bingung atau salah memahami maksud penulis karena maksud dari penulis itu benar-benar teralur. Oke. Jadi di sini ada yang bisa menyimpulkan tidak apa sih itu kohesi dan juga koherensi? Coba Ibu ingin tanya sama salah satu dari kalian, adakah yang bisa menyimpulkan sedikit apa sih itu kohesi dan koherensi? Kohesi itu mengacu pada hubungan formal, Ya. koherensi itu berhubungan dengan makna. Oke. Baik, ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, baik anak-anak, karena Ibu rasa kalian sudah memahami apa sih itu kohesi dan koherensi. Jadi di sini Ibu memberikan 2 soal latihan untuk kalian kerjakan. Jadi soal yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan kohesi dalam teks, dan yang kedua berikan contoh kalimat yang menunjukkan kohesi. Jadi anak-anak sepertinya sudah memahami ya dari yang Ibu jelaskan tadi. Jadi di sini silakan untuk kalian mengerjakan tugas di kertas lembar. Oke, kepada Alifa silakan dibagi. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ini ya, Kak. Baik, dikerjakan, tidak boleh ribut, dikerjakan dengan tenang ya, tidak boleh saling memotret. Oke, iya Ibu. Tidak boleh saling berbicara ya, ayo fokus. Nanti kalau ada yang berbicara, nanti kertasnya Ibu ambil. Istilahnya Bu, dan jangan kelas Bu. Udah Bu. Bohong itu Bu. Udah ya. Kalau ada yang sudah selesai, boleh dikumpul ya anak-anak. Ya Bu, itu ngacau Bu. Udah ya. Ini kita kan sih. Masa bagus banget Bu. Udah ya. Sampai kita yang soal kedua belum selesai nih kamu mengerjakan. Dia menjelaskannya secara singkat, padat, dan jelas. Jadi ini sudah cukup ya. Kata-kata Bu ya. Cukup. Dari fokus dari apa? Dari fokus kerjain ya. Ya Ibu. Dia dalam bimbang dulu. Musisi. Aku sudah. Jadi Bu. Gak boleh. Bu, kami harus duit. Oke. Ibu koreksi sebentar ya anak. Iya Ibu. Selamat. Setiap Ibu. Banyak. Oh, jadi cuma dulu.
Baik, di sini jawaban jawabannya sudah Ibu koreksi, dan di sini ada beberapa jawaban yang Ibu rasa sudah mendekati benar, dan untuk jawabannya sudah menggunakan kata yang baik dan benar juga. Tulisannya juga Ibu rasa harus diperbaiki ya, karena di sini tulisannya masih agak acak-acakan, huruf kapital itu tolong ditaruh di depan, jangan di tengah ya. Iya, Bu. Oke. Di sini untuk yang paling mendekati jawaban milik Ibu Hasanah. Beri tepuk tangan untuk Ibu Hasanah. Semoga ini bisa memotivasi anak-anak semua ya untuk belajar lebih giat lagi dan memperhatikan Ibu. Iya, Bu. Oke. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang apa sih itu kohesi dan koherensi, jadi Ibu memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat contoh teks yang memiliki koherensi di dalamnya. Ya, baik, Ibu. Nanti dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak. Iya, Ibu. Dan untuk ketua kelas silakan mengkonfirmasi kepada Ibu. Oke? Baik, karena sekarang sudah habis waktu jam pelajaran Ibu, jadi alangkah baiknya kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan ketua kelas. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Oke anak-anak, pulang sekolah hati-hati anak ya, jangan oke. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai observasi lisan keterampilan memberi penguatan, menelusuri unsur-unsur pembangun puisi. Nama calon guru Sadila Rizky Amalia. Hal-hal yang diamati: komponen, penguatan verbal, kata-kata benar, bagus, tepat, bagus sekali digunakan. Kalimat pekerjaan baik sekali, saya senang dengan pekerjaanmu, pekerjaanmu makin lama makin baik digunakan. Penguatan nonverbal, penguatan berupa mimik dan gerakan badan, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda, penguatan penuh dan tidak penuh digunakan. Cara penggunaan, penguatan kepada sekelompok siswa tidak digunakan, penguatan kepada pribadi tertentu tidak digunakan, memberi penguatan dengan segera digunakan, variasi dalam penggunaan digunakan, prinsip penggunaan, kehangatan dan keantusiasan digunakan, kebermaknaan digunakan, menghindari penggunaan respon yang negatif digunakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.